Sejak kemunculannya pada tahun 2010 dan populer di tahun 2014, tercatat hingga tahun 2018 pengguna rokok elektrik ini sudah lebih dari 1,2 juta orang. Hal ini membuat produsen rokok elektrik dari mancanegara akhirnya membidik pasar di Indonesia. Namun mewabahnya tren rokok elektrik ini ternyata tak lepas dari cengkraman pengedar-pengedar narkoba. Liquid atau cairan vape yang awalnya digunakan sebagai bahan dasar rokok elektrik dengan berbagai rasa dan aroma, akhirnya berkembang jadi bahan dasar narkoba jenis ganja. Dan tak terkecuali di Indonesia. Rumah di Jakarta Timur ini digeruduk polisi dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat. Petugas menaruh curiga jika rumah ini disulap pelaku jadi industri liquid rokok elektrik berbahan dasar ganja. Polisi mengamankan beberapa toples berisi cairan dan botol berisi serbuk yang diyakini sebagai bahan dasar narkotika ganja. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, polisi yakin bahwa semuanya berbahan dasar ganja. Ironis memang, perkembangan teknologi sekarang ini membuat pelaku kejahatan terutama bandar narkoba mulai melakukan inovasi-inovasi baru untuk mengelabui petugas. Ganja contohnya. Dengan menggunakan beberapa cairan kimia, ganja tersebut disulap menjadi cairan dan kemudian diperjualbelikan khusus untuk digunakan menggunakan vape atau rokok elektrik. Bahan dasar ganja juga disulap jadi serbuk yang nantinya bisa dicampurkan dengan tembakau rokok, bahkan bisa diseduh dengan kopi. Beberapa tahun belakangan, inovasi adanya liquid ganja ini juga pernah dibongkar oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Bedanya, liquid ganja ini berasal dari Amerika Serikat yang kemudian disebarkan di Indonesia. Dengan harga kisaran Rp700.000 hingga Rp1 juta, tersangka membeli cairan ini melalui media sosial dan kemudian dikirim menggunakan jasa pengiriman. Kita negara Indonesia tidak memberikan ruang agar terjadi permasalahan sosial di mana kehancuran bangsa karena kita memberikan ruang yang cukup pada para pengedar dengan alasan jumlahnya tidak signifikan atau dengan jumlah sedikit dianggap boleh. Itu tidak ada dalam arti di Indonesia ya. Tetap itu pelanggaran ya, tetapi nanti apakah ini harus direhab atau kita hukum itu. Penyalahgunaan narkoba dalam liquid rokok elektrik diduga sudah menjadi wabah di kalangan pengguna rokok elektrik di tanah air. Penjual-penjual liquid vape nakal diduga jadi kaki tangan pengedar narkoba. Saya pun coba buktikan kebenaran itu. Di salah satu sosial media, saya coba komunikasi dengan si penjual. Saya pun coba membeli 1 botol liquid rokok elektrik berbahan ganja yang dijualnya. Seperti biasa, kami diminta untuk transfer uang terlebih dahulu. Setelah ditransfer, kami diminta untuk menunggu kabar dari penjual soal lokasi pengambilan barang. Setelah menunggu beberapa jam, ternyata lokasi pengambilan barangnya dipindah, bukan di titik pertama saya janjian. Saya harus menunggu selama hampir 4 jam dan akhirnya kami pun mendapatkan titik lokasi untuk pengambilan barang. Di lokasi, saya harus menunggu kontak dari kurir barang.
Halo. Ya. Ya, ya. Gue udah di TKP nih, udah di lokasi nih. Oke, ya. Oke. Terus lu mana ya? Lu yang mana ya? Iya, tunggu. Gua ngeliat lu nih. Gua samperin ke sana. Mau ngambil itu pesanan. Oke. Udah kan? Ya, makasih ya. Dengan bermodalkan Rp500.000, akhirnya saya berhasil mendapatkan ganja cair dari pedagang-pedagang yang ada di internet. Kemunculan industri liquid ganja di Indonesia bisa jadi adalah perwujudan dari tingginya permintaan terhadap barang haram ini. Salah satu pecandu narkoba varian baru ini mengaku lebih menyukai barang haram bentuk baru ini dibanding ganja biasa. Selain itu, pecandu narkoba bisa mengelabui banyak orang karena liquid narkoba ini tidak berbau dan tidak membuat curiga orang di sekelilingnya. Ya kalau ganja biasa ya kayak ibaratnya kayak ngerokok, cuman kalau liquid kan kayak ya sensasinya aja sih, cuman ya efeknya juga agak lebih gila juga gitu, lebih wow lah ya, mungkin karena emang kadarnya juga kan langsung dari cairan tetes gitu kan, udah pasti ada campuran sesuatunya juga pasti. Asapnya juga kan lebih banyak juga, makanya ke ininya efeknya lebih mantep lah menurut gua, beda sama yang ganja biasa. Penyusupan barang-barang haram dalam produk liquid rokok elektrik ini membuat para pecinta rokok elektrik merasa kecewa. Bagi mereka, usaha dalam memperjuangkan rokok elektrik agar menjadi legal harus ternoda dengan adanya kasus ini. Sangat menyayangkan banget ya, penyalahgunaan narkoba yang berhubungan sama vape itu yang kalau bilang dirugikan secara image tuh kita jadi dipandang lebih negatif. Padahal vape itu sendiri setahun belakangan ini udah legal di Indonesia. Dengan adanya kasus ini kita sebenarnya mengapresiasi banget kinerja polisi mengusut tuntas peredaran narkoba terutama yang berhubungan sama vape. Dan kita sendiri sebagai pengguna vape itu kita bukan pemakai narkoba, dan vape itu bukan narkoba.